Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun dari organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis sebagai saluran urin serta saluran sperma, dan skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ kelamin dalam terdiri dari testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara, vas deferens yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra, uretra yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin, kelenjar vesikula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam, dan kelenjar Cooper yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Struktur testis terdiri dari blood vessel and nerves, lalu ada ductus deferens, ada head of epididymis, ada efferent ductul, ada rete testis, lalu ada stretch tubule, ada body of epididymis, ada duct of epididymis, dan yang bawahnya ada tail of epididymis. Lalu selanjutnya ada tubulus seminiferus, ada lobul, lalu ada septum, ada tunica albuginea, ada tunica vaginalis, dan ada cavity of tunica vaginalis. Selanjutnya kita akan bahas terkait organ reproduksi betina secara umum. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua berdasarkan lokasinya, yakni organ reproduksi eksterna dan juga organ reproduksi interna. Organ reproduksi eksterna merupakan organ reproduksi yang berada pada bagian luar tubuh betina, yakni alat kelamin dan juga kelenjar susu. Untuk struktur lengkapnya dapat diamati pada gambar. Sedangkan organ internal merupakan organ reproduksi yang berada di dalam tubuh, yakni contohnya saluran vagina, serviks, uterus, dan lain sebagainya. Struktur lebih lengkapnya dapat diamati pada gambar yang disajikan. Yang pertama ini ada testis. Nah, seperti pada gambar yang tertera di layar, terdapat kumpulan dari tubulus seminiferus yang terdapat pada testis. Jadi testis ini memang didominasi oleh banyak tubul-tubul yang merupakan penghasil dari sperma. Contohnya adalah seperti yang dilingkari. Apabila diperbesar, tubul tersebut akan terlihat seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, tubul tadi disebut juga dengan tubulus seminiferus, yang mana pada tubulus seminiferus ini merupakan tempat dari spermatogenesis. Terdapat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa, dan juga sertoli. Di bagian terluar terdapat spermatogonium. Nah, spermatogonium ini merupakan satu lapis sel germinal yang bertumpu pada membran basal. Lalu yang kedua ada spermatosit primer. Spermatosit primer ini muncul dari spermatogonia dan menyilang dari epitel basal ke kompartemen luminal epitel germinal. Nah, bentuknya ini agak berbeda ya dari spermatogonium dan letaknya juga lebih dalam daripada spermatogonium tadi. Selanjutnya ada spermatosit sekunder, yang mana spermatosit sekunder ini muncul dari spermatosit primer dan membelah dengan cepat. Tetapi tidak seperti spermatosit primer, spermatosit sekunder ini tidak selalu terlihat di bawah mikroskop. Lalu yang selanjutnya ada spermatid. Spermatid ini muncul dari spermatosit sekunder dan menjalani spermiogenesis untuk berubah menjadi sperma. Yang terakhir, di bagian terdalam dari tubulus seminiferus ini terdapat spermatozoa. Spermatozoa ini merupakan hasil akhir dari proses spermatogenesis yang biasa kita kenal dengan sel sperma. Dan terdapat juga sel sertoli. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah tempat pematangan sperma. Bagian terluar kita dapat melihat otot polos. Nah, otot polosnya ini berfungsi untuk menggerakkan sperma dengan gerakan peristaltik untuk membawa sperma menuju vas deferens. Lalu, pada bagian dalam itu dapat kita temukan sel basal untuk memproduksi sel baru. Epitel kolumnar berlapis semu. Pada epitel kolumnar berlapis semu ini dapat ditemukan di permukaannya itu ada silia yang berfungsi untuk menyerap cairan dari rongga epididymis. Dan yang di tengahnya itu ada sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Dari bagian terluar, kita dapat menemukan otot polos longitudinal luar yang berfungsi untuk memendekkan saluran. Kita masuk ke dalam otot polos sirkuler tengah yang berfungsi untuk mengontraksi saluran. Selanjutnya ada otot polos longitudinal dalam untuk memendekkan saluran juga. Selanjutnya kita masuk ke epitel basal untuk memproduksi sel baru, dan yang di atas itu ada epitel kolumnar berlapis semu. Nah, berikut ini ada perbesaran 9x2 pada jaringan otot.
Ini juga sama, termasuk ke dalam perbesaran 22 kali pada epitel. Nah, selanjutnya ada Leydig. Sel Leydig ini dapat ditemukan di jaringan penghubung antara tubulus seminiferus dan berfungsi untuk mensekretkan testosteron. Penis adalah alat kelamin jantan dan juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi dan kopulasi. Penis terdiri atas 3 bangunan silindris dari jaringan erektil, uretra, dan di luarnya diliputi dengan kulit. Jaringan erektil meliputi sepasang korpus cavernosum dan korpus spongiosum yang di dalamnya terdapat uretra. Di bagian luar korpus dikelilingi oleh jaringan ikat padat yaitu tunika albuginea. Di luar tunika albuginea terdapat jaringan ikat padat dan di dalam korpus terdapat banyak trabekula yaitu gabungan jaringan ikat kolagen, elastin, dan otot polos. Vesicula seminalis adalah salah satu dari 2 kelenjar seperti kantung memanjang yang mengeluarkan cairan dalam saluran ejakulasi. Di bawah mikroskop dapat dilihat bahwa vesicula seminalis memiliki mukosa yang terdiri dari sel kolumnar yang diselingi dan laminan propria dan dinding yang berotot tebal. Luman kelenjar sangat tidak teratur dan menyimpan sekresi kelenjar vesikel. Epitelnya adalah epitel pseudostratifikasi kolumnar, mirip dengan jaringan lain dari sistem reproduksi pria. Prostat atau glandula prostat atau prostata merupakan kelenjar aksesoris terbesar pada sistem reproduksi pria. Sebagian besar bagian prostat ini terdiri dari 30-50 komponen kelenjar tubulasinar atau tubul alveolar yang kecil serta bercabang-cabang. Beberapa bagian dari kelenjar prostat berisi agregasi sekresi solid yang disebut dengan corpora amylacea. Epitelium glandula prostat umumnya berupa epitel pseudostratifikasi kolumnar, tapi pada beberapa bagian epitelium dapat berupa squamosum atau kuboid. Stroma fibromuskular yang merupakan bagian lain dari glandula prostat terdiri dari serabut otot polos dan jaringan ikat yang bercampur bersama stroma dan terdistribusi pada glandula. Sperma pisces yaitu sperma ikan memiliki ciri-ciri bagian kepala berbentuk membulat atau spherical, bagian leher mengalami reduksi, dan ekornya panjang. Yang kedua, sperma amfibi yaitu katak memiliki bentuk kepala lonjong, memiliki ekor pendek dengan ujung ekor menebal. Yang ketiga, reptil memiliki bentuk kepala yang runcing, memiliki ekor yang panjang dan ramping. Selanjutnya ada Aves, memiliki bentuk kepala runcing, memanjang seperti benang spindle, dan memiliki ekor yang tipis dan panjang. Terakhir yaitu sperma mamalia. Sini ada sperma manusia dengan sperma mencit, memiliki bentuk kepala sperma yang oval, dan memiliki ekor yang panjang. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium memiliki ukuran yang cukup kecil dan berbentuk seperti buah almond. Ovarium dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kapsul, korteks, dan juga medula. Bagian yang kaya akan pembuluh darah disebut medula, dan bagian yang kaya akan folikel ovarium disebut dengan korteks. Korteks ditempati oleh sel-sel oogonia yang mengalami pembelahan sel untuk membentuk oosit. Setiap oosit dikelilingi oleh lapisan sel-sel epitel yang dikenal dengan folikel dan keduanya membentuk folikel ovarium. Folikel mengalami beberapa stadium pematangan, mulai dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, dan akhirnya folikel de Graaff atau folikel matang. Dalam membedakan stadium-stadium ini, dalam mengamati histologinya, folikel-folikel ini dapat dikelompokkan berdasarkan folikelnya, atau pelindungnya atau pembungkusnya. Folikel primordial dilindungi oleh folikel yang terdiri atas epitel pipih selapis. Folikel primer dilindungi oleh folikel yang terdiri atas epitel kubus lapis, sementara folikel sekunder dilindungi oleh folikel yang terdiri atas epitel kubus lapis banyak, dan folikel de Graaff atau folikel matang dilindungi oleh folikel yang terdiri atas epitel kubus lapis banyak yang juga diisi oleh antrum, yaitu rongga berisi cairan esterogen yang dihasilkan oleh lapisan folikelnya. Selain itu, terdapat juga folikel atresi, yaitu folikel yang mati dan tidak berkembang. Folikel ini ditandai dengan sitoplasmanya yang sudah menciut. Berikut adalah salah satu folikel atresi yang terjadi pada folikel primordial, sehingga disebut dengan folikel atresi primordial. Folikel atresi ini juga dapat terjadi pada stadium folikel lainnya. Ketika folikel de Graaff atau folikel matang melepaskan oositnya, folikel akan mengalami perubahan menjadi korpus radicum, yang setelah beberapa hari akan berubah menjadi korpus luteum, yang menghasilkan estrogen dan progesteron, yang setelah berdegenerasi akan berubah menjadi korpus albicans. Kita akan melihat histologi dari oviduct itu sendiri. Secara umum, oviduct itu memiliki struktur yang hampir mirip pada bagian infundibulum, ampula, dan juga isthmus. Dan jika kita perbesar, ternyata dia memiliki 2 lapis sel yang berbeda, yaitu lipatan-lipatan yang tadi ditunjukkan pada gambar itu memiliki sel epitel silindris lapis bersilia. Mengapa dia bersilia? Karena dia berfungsi untuk mentransportasikan sel ovum menuju ke uterus. Adapun di sini sel yang kedua adalah Pek cells. Ciri-cirinya dia tidak memiliki silia, tetapi dia berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berisi nutrisi bagi ovum atau zigot yang telah difertilisasi selama perjalanan menuju ke uterus. Untuk membahas organ selanjutnya, yaitu uterus, kita pertama-tama akan melihat terlebih dahulu apa saja bagian-bagian dari uterus itu sendiri. Pertama, dia memiliki perimetrium, lapisan paling luar,
Kemudian ada juga myometrium yang berisi sel-sel otot, kemudian ada bagian endometrium. Endometrium uterus ini ternyata memiliki sel silindris selapis. Karena fungsi dari endometrium uterus ini adalah tempat bagi sel ovum atau zigot yang telah terfertilisasi itu melekat. Di mana pada uterus yang menopause ini, lapisan endometriumnya ini hanya setipis satu lapis saja, di mana hanya ada epitel, kolumnar tanpa silia, dengan sel basalnya saja. Kemudian ada juga myometrium di bagian bawahnya, dan juga perimetrium, sehingga bisa dilihat komposisi antara perbandingan endometrium dan myometriumnya ini jauh lebih sedikit bagian endometriumnya. Berbanding terbalik dengan uterus pada wanita yang reproduktif, siklus uterus ini terbagi menjadi 3 fase, di mana ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan juga fase seksual sendiri. Pada fase menstruasi ini, dinding endometrium bagian dalamnya ini terlihat sangat tipis. Karena adanya peluruhan dari darahnya, setelah pendarahan berhenti dari fase menstruasi, dia akan masuk ke fase proliferasi, di mana sel-sel endometrium ini akan mulai terbentuk kembali dan mulai menebal kembali. Sehingga pada fase sekretori awal kita bisa melihat bahwa dinding endometrium itu jauh lebih tebal dibandingkan fase proliferasi, karena bersiap-siap untuk menampung sel zigot yang akan melekat di dalamnya. Kemudian, kita juga bisa melihat adanya fase sekretori pertengahan yang tidak jauh berbeda bahwa dia memiliki dinding endometrium yang lebih tebal. Akan tetapi, jika ternyata tidak ada zigot yang menempel pada dinding endometrium, itu akan menyebabkan kita bisa melihat ada fase sekretori akhir, di mana terjadi penipisan dari endometrium yang sebenarnya ini akan langsung masuk atau menuju ke fase menstruasi. Oke, selanjutnya ada organ statik. Secara umum itu dibagi jadi dua, ada lapisan ektostatik atau statik bagian luar yang menonjol ke vagina, dan juga endostatik, statik bagian dalam yang nantinya akan membentuk saluran statik. Di endostatik ini nanti banyak dihasilkan mukus-mukus karena didukung oleh artikelnya yang merupakan silindris lapis dan juga banyak kelenjar statik yang fungsinya untuk menghasilkan mukus juga. Di ektostatik ini hanya terdapat sedikit kelenjar statik. Gitu. Di sini ada ketentuan juga untuk mengekstraksi kanan dia dan menampung dia dengan jumlah banyak. Untuk ekstraksi sendiri, lapisan epitelnya lebih kepada seperti kulit gitu ya, epitel itu lapis banyak untuk perlindungan. Kemudian untuk vagina memiliki 3 lapisan utama pada dinding itu sendiri, ada mukosa, klaris, dan vagina. Dapat dilihat untuk mukosa ini terdiri dari lapisan epitel dan juga lapisan trofia yang sebelah sini. Lapisan epitel ini sendiri seperti pada kulit untuk perlindungan, lalu laminar trofianya terdiri dari banyak jaringan sifat kolagen dan juga elastin, yang menunjukkan sebagai elastin dan terdiri dari lapisan solaris untuk memperkuat dinding vagina, terdiri dari otot polos longitudinal dan juga sirkular. Untuk lapisan aktivitasnya tidak bisa diamati dari penampakan yang disebutkan. Untuk plasenta sendiri bisa dilihat ada di sini. Untuk strukturnya memiliki 3 bagian yang penting di plasenta ini ada fili, yang saja jaringan ini akan terbentuk penjualan seperti ini, mana dindingnya itu sendiri terbentuk kubus selapis ini, artinya untuk pertukaran zat gitu kan. Tepatnya pertukaran darah karena di dekat dinding ini ada saluran vena-vena gitu, yang mengalirkan darah atau pertukaran darah dari ibu dan juga vena. Lalu di sini ada arteri plasenta. Arteri plasenta itu ini kita proses seperti ini untuk pertukaran darah juga mengalirkan darah dari ibu kepada vena. Dan hal ini memungkinkan darahnya itu bahkan bercampur dengan plasenta di peran salurannya. Jadi ada bentuk halus dari sel-sel basal. Lalu selanjutnya cara kelenjar mamanya terdiri dari lobus dan lobulus. Lihat tiap kelenjar mamanya itu memiliki beberapa lobus ya, yang mana di kepala sekat atau di bagian yang kita tinggal. Tiap lobus ini punya satu lobus vertikalis yang mana menghubungkan dari tiap lobus ini pasti ada satu lobus vertikalis yang menghubungkan ke arah tujuan. Nah, saluran ini jadi saluran yang nantinya akan menyalurkan asi dari arah tujuan. Ya, selanjutnya ada lobulus. Lobulus merupakan bagian dari lobus juga begitu ya. Kumpulan dari lobulus nanti nantinya akan membentuk lobus. Lobulus sendiri memiliki beberapa bagian jenis seperti saluran intraovular, terminal itu juga alveoli yang berfungsi untuk mendeteksikan susu ketika waktunya tiba, asalnya maupun menyusui. Sperma dibagi ke dalam 4 tingkat. Tingkatan pertama ditandai dengan sperma tidak bergerak. Tingkatan kedua, sperma bergerak secara tidak progresif dan tidak bergerak ke arah depan. Tingkat ketiga, sperma bergerak secara bergelombang. Tingkat 4, sperma bergerak secara progresif dan berenang cepat membentuk garis lurus. Yuk perhatikan video berikut ini. Sperma yang dilingkari termasuk grade 4 karena berenang cepat membentuk garis lurus. Selanjutnya, sperma di atas termasuk ke dalam grade 1 karena sperma tidak bergerak atau dianggap mati. Sperma berikutnya termasuk ke dalam grade 2 karena bergerak secara melingkar dan tidak bergerak secara progresif. Pergerakan sperma yang terakhir termasuk ke dalam grade 3 karena bergerak secara bergelombang.
Salah satu cara untuk mengetes kesuburan pada wanita ialah menggunakan alat digital, yang dimana alat digital ini bekerja dalam mendeteksi adanya perubahan hormon pada urin, terutama hormon LH dan juga estrogen yang sangat aktif diproduksi pada saat ovulasi. Di sini, para pengguna harus memprediksi terlebih dahulu kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk ovulasi berdasarkan siklus. Kemudian kita perlu membuka alat tesnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan sticknya. Kemudian kita akan membiarkan alat itu untuk mengkalibrasi terlebih dahulu. Setelahnya, dalam penggunaannya kita bisa membasahi bagian ujung stick selama 3 detik pada urin mengalir ataupun 15 detik dan memposisikannya ke arah bawah. Kita akan menutup capnya kemudian membaringkan alat tersebut selama 5 menit. Kesuburan yang rendah diindikasikan dengan lingkaran kosong. Adapun high fertility sebelum ovulasi ini dilihat dengan wajah senyum yang berkedip-kedip. Adapun untuk saat ovulasinya ini diindikasikan dengan solid atau